Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum dan rukun jual beli, ijab qabul, dan khiyar. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan secara pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Ini asal hukum jual beli. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah hukum asal dari jual beli, yaitu mubah atau boleh. Selanjutnya, hukum jual beli ada empat macam, yaitu yang pertama boleh atau mubah. Ini merupakan hukum asal dari jual beli. Yang kedua, jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan keharusan. Contohnya menjual barang untuk membayar hutang. Karena membayar hutang adalah wajib, maka hukum jual beli bisa menjadi wajib. Kemudian hukum jual beli sunnah apabila menjual barang kepada orang lain yang sangat memerlukan barang tersebut. Ini hukumnya sunnah. Dan hukum jual beli bisa haram apabila menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya menjual barang untuk kemaksiatan, menjual barang untuk kejahatan, atau menjual barang untuk kerusakan. Ini hukum jual belinya menjadi haram. Berikutnya adalah rukun jual beli. Rukun jual beli ini berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Rukun jual beli ada 4, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian ada benda yang dijual, ada alat ukur yang sah atau uang. Kemudian ada ijab qabul atau ijab kabul. Ini rukun jual beli yang harus ada saat jual beli. Syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama, penjual dan pembeli. Ini dilakukan oleh orang yang berakal dan tidak dengan paksaan, yaitu suka sama suka, tidak ada pihak-pihak lain yang karena ada paksaan. Kemudian yang kedua, syarat uang dan barang yang dijual itu bersih atau suci dan ada manfaatnya. Kemudian barang itu milik sendiri atau milik orang lain tetapi yang sudah dipercayakan kepadanya, itu boleh. Kemudian dapat diserah terimakan barangnya. Kemudian diketahui ukurannya atau kadarnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ijab kabul. Ijab itu adalah perkataan atau pernyataan dari penjual. Kemudian kabul adalah pernyataan dari pembeli. Itu disebut ijab kabul. Kemudian jual beli yang diperbolehkan. Ada jual beli yang dilarang, ada jual beli yang diperbolehkan.
Berarti kalau memenuhi keempat syarat ini berarti jual beli yang dilakukan sudah sah. Contoh jual beli yang dilarang itu seperti apa? Jual beli yang barang haram, kemudian barang hasil curian, kemudian dengan tipu daya dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan. Ini namanya khiyar. Kemudian khiyar itu ada 3 macam. Yang pertama khiyar majelis, hak bagi penjual dan pembeli untuk melakukan akad jual beli itu dibatalkan atau diteruskan selama mereka belum terpisah dari tempat akad. Selama mereka belum terpisah dari tempat akad berarti di tempat itu, namanya khiyar majelis. Jadi tidaknya jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual itu dapat dilakukan di tempat itu, diteruskan atau dibatalkan di tempat itu, berarti khiyar majelis, khiyar masih di tempat itu. Kemudian khiyar syarat, suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1 sampai 3 hari sesuai waktu yang telah ditentukan, namanya khiyar syarat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, khiyar aibi, hak untuk memilih lanjut atau dibatalkan jual belinya karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Tentunya di sini ada pernyataan dari penjual dan pembeli tentang hal tersebut. Terima kasih. Demikian materi tentang jual beli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.